Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda Allah yang akan kita baca bersama, mari kita memohon berkat dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada minggu hari ini bersama-sama kami boleh kembali hadir bersama-sama di tengah keluarga untuk beribadah. Meskipun ada di tengah keterbatasan, karena kami belum dapat hadir bersama-sama dalam peribadatan dalam gereja, akan tetapi kami tahu betul bahwa Tuhan hadir dalam peribadatan kami di tengah keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, tuntun kami, kiranya kami mampu menjalankan ibadat ini dengan baik. Demikian pula apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu mampu menjadi pelita dalam kehidupan kami, siapkan hati kami, demikian pula biarkan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius, Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat ke-18 sampai 23 yang demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada seorang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kebanyakan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama masuk dalam perayaan unduh-unduh. Jadi unduh atau ngunduh itu berarti memetik. Memiliki makna bahwa kita diajak untuk memetik buah hasil bumi yang kita miliki dan mempersembahkannya kepada Tuhan, Sang Pemberi pertumbuhan tersebut. Maka sejak zaman dahulu, perayaan unduh-unduh ini identik dengan hasil bumi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu,
kita tentu mampu mengganti hasil bumi yang kita miliki dengan persembahan-persembahan yang kita miliki seperti uang dan hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian yang penting dari perayaan unduh-unduh ini adalah makna yang terkandung dalam perayaan ini. Jadi perayaan unduh-unduh ini mengingatkan kita akan sebuah proses, bahwa dalam memetik hasil bumi yang kita miliki, kita diajak untuk melihat kembali proses panjang dari penanaman, pertumbuhan, hingga akhirnya menghasilkan buah. Dalam rangka memetik buah atau menghasilkan buah yang baik, tentu kita bersama-sama diajak untuk melihat, untuk mengelola bagaimana tanah yang digunakan, lalu benih yang ditanamkan, lalu proses penanaman, demikian pula pertumbuhannya perlu kita perhatikan dengan cermat. Dan ini menjadi penting untuk kita semua. Jadi pentingnya rangkaian atau proses pertumbuhan yang menghantarkan kita pada buah yang kita petik tadi, bersama-sama juga menghantarkan kita untuk melihat bagaimana Yesus memberikan perumpamaan dalam perikop ini. Jadi proses pertumbuhan ini menghantarkan kita untuk melihat kembali makna perumpamaan benih yang Yesus berikan dalam perikop yang bersama-sama kita baca, dalam rangka merefleksikan mengenai kerajaan Allah. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu, kita melihat rangkaian pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yesus banyak memakai simbol dan perumpamaan dalam mengajarkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini kepada orang-orang kala itu, kepada murid-muridnya kala itu. Yang menjadi menarik adalah bahwa perumpamaan atau simbol yang diberikan oleh Yesus merupakan perumpamaan dan simbol yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pertanian menjadi bagian yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat kala itu. Dan beruntung bahwa saat ini kita masih bisa memaknainya, karena kehidupan kita juga lekat dengan hal-hal mengenai pertanian. Simbol-simbol dalam pertanian ini mampu membawa kita untuk melihat hal mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Jadi dengan simbol yang sederhana, dengan perumpamaan yang sederhana, dengan perkataan yang sederhana, Yesus mampu membawa pesan yang besar, yaitu mengenai firman Tuhan akan kerajaan sorga atau kerajaan Allah tadi. Dalam perikop ini Yesus mengajarkan hal mengenai kerajaan Allah melalui pertumbuhan benih. Yesus memulainya dengan menceritakan bagaimana benih yang ditanam itu bisa bertumbuh dengan baik ketika disokong oleh media-medianya seperti tanah yang digunakan. Yesus memperlihatkan bahwa banyak hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh tumbuhan itu gitu ya, untuk menghasilkan buah yang baik. Apakah media untuk menanam menjadi bagian yang penting juga diperhatikan di sana. Yesus memperlihatkan bahwa ada benih yang ditanam dalam tanah yang berbatu, semak berduri, demikian pula tanah yang baik. Dan benih yang tumbuh akan menghasilkan buah yang baik ketika benih itu ada di tanah yang baik. Secara umum Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan mengenai pertanian ini? Karena bagi orang-orang Yahudi, pertanian menjadi bagian yang penting. Bukan hanya soal hasil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pertanian juga menjadi sebuah makna spiritualitas bagi mereka. Bahwa pertanian ini menjadi hasil bumi yang diberikan oleh Allah dan harus dipersembahkan kembali. Pertanian ini menjadi bagian persembahan atau ritus yang berharga dalam keagamaan mereka, selain daripada ternak. Maka menjaga proses pertumbuhan yang menjadi bagian yang juga penting dalam kehidupan mereka. Lebih dalam dari itu Bapak Ibu,
Tadi bersama-sama kita diingatkan bahwa Yesus mengajak kita untuk melihat setiap proses yang ada dalam pertumbuhannya. Sebelum dia berbuah, maka kita harus melihat kembali tanah yang digunakan. Kita harus melihat kembali benih yang akan ditanamkan. Demikian pula bagaimana kita merawatnya sehingga tumbuhan itu menghasilkan buah yang baik. Dan hal ini penting karena hal ini menunjukkan bagaimana kita tidak hanya berfokus pada buah saja, melainkan pada setiap proses yang panjang tersebut. Proses tersebut menjadi bagian yang penting dalam penggambaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Hal tentang kerajaan Allah dalam perjumpaan ini memuat pemikiran tentang cara Allah bekerja dalam dunia. Bahwa melalui Yesus, manusia mampu melihat sabda Allah secara nyata. Mengenai kedamaian, mengenai perhatian, tanggung jawab dan keadilan. Namun apakah sabda ini bisa dijalankan dan berbuah tergantung dari penerimanya. Maka disinilah kita diajak untuk memperhatikan sebelum sabda itu berbuah, mari kita menengok pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda itu, memupuknya dalam kehidupan kita, dan mau menumbuhkannya sehingga buah-buah itu kembali berbuah di tengah kehidupan kita bersama. Selamat memaknai sabda Allah yang kita terima melalui kehidupan kita dan memupuknya, demikian pula menumbuhkannya sehingga kita mampu menularkan dan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada minggu hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami perlu dengan baik dan cermat memperhatikan sabda Tuhan yang kami dapatkan dari permenungan kami secara pribadi, demikian pula dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Sabda Tuhan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarkan kami terus memupuk sabda ini, menjadikannya kehidupan kami sehingga kami mampu bertumbuh, sehingga kami juga mampu membagikannya serta menjadikannya baik dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami memohon berkat-Mu, kiranya Roh Kudus selalu melingkupi kami sehingga kami mampu terus menjalankan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa bagi kehidupan kami bersama di tengah gereja. Meskipun saat ini kami masih belum bisa secara serentak ada dalam kehidupan bergereja, akan tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan iman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah peribadatan, di tengah keluarga ini, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami terus mampu melaksanakan firman Tuhan, memperhatikannya, dan juga menjadikannya pelita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini positif corona yang ada di sekitar Kabupaten Sukoharjo, demikian pula di daerah-daerah lain ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap proses pemulihannya. Tuhan memberkati setiap tim medis yang membantu merawatnya. Demikian pula Tuhan memberkati keluarga yang setia menemani dan juga mendorong kesembuhannya. Tuhan berikan sukacita, semangat sehingga setiap proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami. Kami berdoa bagi setiap rencana-rencana yang dimiliki. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat GKJ Sukoharjo dimanapun berada. Tuhan berkati dalam setiap proses pertumbuhan imannya. Kami yang ada dan bisa berkumpul bersama di gereja, demikian pula kami yang masih ada di tengah keluarga kami dan beribadah bersama. Demikian pula ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi kesehatan keluarga kami di tempat kami masing-masing.
Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, kiranya Tuhan berkati sehingga tetap mampu diberikan kesehatan. Tuhan juga berikan semangat, demikian pula kegembiraan dan sukacita, sehingga kami terus mampu melaksanakan tugas panggilan kami dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, demikian seluruh doa ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati kami dan kami serahkan seluruh ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.